Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nova Nasyamadiyah Intana. Kali ini saya akan critical analysis on podcast yang berjudul pemilihan suara dalam pemilihan kepala desa di Desa Pacikulon, Kecamatan Paci, Kabupaten Nganjuk. Eh, Lalu apa sih yang akan dibahas kali ini tuh? Tentunya terkait tentang politik, dunia perpolitikan. Dunia politikan ini saat ini pasti memiliki berbagai banyak permasalahan ataupun kasus yang mungkin sudah teratasi ataupun masih menjadi sebuah momok di dunia berita perpolitikan. Kali ini salah satunya kami akan membahas uh, kasus terkait transaksional politik dengan pembelian suara untuk menjadikan kepala desa menjadi pimpinan di Desa Pacikulon. Kali ini saya tidak akan membawakannya sendiri tentunya. Kali ini saya akan bersama narasumber dari masyarakat di Desa Pacikulon. Bisa perkenalkan diri Mbaknya? Perkenalkan, nama saya Saniatul Fauzia. Rumah saya bukan di Pacikulonnya, Mbak, tapi di dekatnya. Oh, bukan di Beda, Desa Pacikulonnya. beda, Oh, gitu. beda desa. Oke. Tapi tahu kan jadi Desa Pacikulon? Ya, tahu. Dulu juga pernah tinggal di Oh, Pacikulon. jadi ya pernah sih. Oke, baik. Kali ini saya akan lanjut ke pertanyaan yang pertama. Jadi gini ya Mbak, sebelumnya berkenan kan ya jika saya bertanya tentang dunia perpolitikan terkait transaksional politik yang ada di Desa Pacikulon? Oh iya, Mbak, boleh berkenan-berkenan saja sih, Mbak. Oke, kali ini saya akan sedikit bertanya tentang perpolitikan. Tentu Mbaknya sendiri sudah tahu transaksional politik itu seperti apa? Dari gambarannya Mbaknya sendiri, apa sih itu transaksi politik itu? Nah, transaksi politik itu ya seperti jual beli yang ada di dalam sebuah politik. Jual Oh beli. gitu. Jadi kayak semisal uh, partai politiknya itu membayar masyarakat untuk memilih dia atau Ya ada yang ditukarkan dengan masyarakat dari politikus ini. oh gitu. Ya. Wah, lumayan berat ya Mbak kasusnya bukan? Iya. Dan saat ini sama merajalela bukan seperti itu, apalagi ini kan mau pemilu kan, pemilu 2024 terkait presiden. Pasti Iya, banyak gitu banyak banget sih terkait pasti. apa pembelian suara. Iya kan, apalagi kalau pemilu 2024 pasti dibarengi dengan apa itu pemilu pemimpinan kayak Ada. bupati yang ada itu kan juga ya kan. Oke, kita langsung ke intinya ya Mbak ya. Jadi gini, transaksi politik yang terjadi di Desa Pacikulon itu seperti apa? Kalau yang saya tahu sih di Desa Pacekulun itu ya seperti pembelian suara rakyat. Jadi eh, kepala desa yang ingin menyalonkan menjadi kepala desa itu memberikan uang kepada rakyat untuk membeli suaranya untuk biar memilih dia gitu jadi kepala desa. Oh gitu. Jadi semua orang dikasih gitu ya Mbak ya? Atau sebagian? Mungkin nggak semuanya sih, Mbak, yang mungkin yang kemungkinan memilihnya atau ya orang-orang yang dikenal gitu. Oh gitu. Nggak semuanya. Oke. Kemudian alat transaksi apa yang digunakan dalam transaksi politik tersebut? Dalam transaksi ini sih money politik ya, Mbak, menggunakan uang. Jadi ya apa masyarakatnya itu diberikan uang gitu untuk memilih gitu. Berapa Mbak nominalnya kalau boleh tahu? Kalau itu saya kurang tahu ya, Mbak. Itu Ratusan dari atau dari aduh ini? ya mungkin cukup untuk membeli kebutuhan rumah tangga ya, sembako gitu. Oke. Ada nggak sih selain uang itu kayak pembelian suaranya kayak diberi apa itu kayak baju atau mungkin sejenis apanya lah mungkin ya? Mungkin ada sih, Mbak, cuman yang saya tahu itu kebanyakan uang, tapi biasanya ada yang beli dikasih beras, minyak, Sembako kayak gitu ya, ya? sembako gitu kebanyakan. Tapi ada juga sih Mbak, kalau ya misalnya itu saya diberi uang sama calon kepala desanya, kalau saya nggak milih uang saya harus kembali, itu ada Ada gak? yang kalau di Paci sih kayaknya nggak ada ya, Mbak, Jadi kayak gitu. kalau kepala desa udah ngasih, kalau itu pun mau milih atau enggak udah jadi haknya dia. Kayaknya sih nggak ada ya, Mbak, soalnya kan
pasti Juga milih nggak tahu gitu. ya Jadi milihnya gimana. privasi ya mungkin. Iya. Oke, lanjut. Hmm, apa dengan uang dapat menjamin bahwa masyarakat tersebut akan memilih kepala desa tersebut? Belum tentu sih Mbak, karena di desa itu kan juga calonnya nggak cuma satu, ada 3, dan kemungkinan juga tiga-tiganya juga ngasih. Jadi kadang ada yang dikasih sama, mungkin belum tentu milih yang itu gitu. Jadi belum tentu yang ngasih uang bakalan jadi gitu Mbak. Tapi BTW gini Mbak, berarti satu orang tersebut bisa dapat ratusan dong. Iya, bisa jadi dapat dari sana gitu. Iya. Dapat banyak gitu. Iya, apalagi kalau satu orang misalnya atas Iya. kan Kenal banyak gitu. banyak banget itu ya. Iya. Mau Mbak. Maaf ya Mbak. panas. Oh iya panas. Iya Mbak, maaf ya Mbak, ini buat bercandaan. Iya. Lalu menurut Mbaknya apa efektif sih transaksional politik ini jika terus-terusan dilanjut? Soalnya kan kalau diberhentikan juga nggak akan mau gitu loh, nggak akan mungkin terjadi juga kalau bisa diberhentikan. Kalau menurut saya sih kurang efektif ya Mbak, karena itu hanya akan menjadikan rugi sendiri bagi kepala desa. Kan kalau kepala desanya ngasih, belum tentu rakyatnya milih, itu kan jadi rugi sendiri kepala desanya, dan menjadikan pemilu itu jadi nggak murni gitu, Gitu. ada uangnya. Tapi saat ini kan pasti kepala desa itu kaya Mbak. Iya sih, kebanyakan Iya, Mbak. oke. Terus oke, saya setuju pendapat Anda. Serius. Karena ini kurang efektif ya. Tapi Iya. kalau kepala desa itu mampu ya, rugi atau enggak rugi sih? Ya udah, itu udah jadi konsekuensinya si calon kepala desa itu Iya. kan. Ya kan? Oke. Selanjutnya, jika tidak keberatan ya Mbak ya, saya akan tanya lagi sedikit aja. Ini masih terkait dengan perpolitikan transaksional. Transaksional politik. Iya. Maaf, kan sama aja kan ya. Sama. Oke. Eh, terkait permainan transaksional politik ini, peran aktor sebagai supplier dan demander itu ada nggak? Seperti kayak penawaran dan permintaan dari masyarakat, antara masyarakat dan tokoh politiknya itu. Ada sih Mbak, dimulai dari peran aktor itu ada penawaran supplier. Terus penawaran di sini dilakukan oleh kepala desa, yaitu penawarannya seperti memberikan uang tadi, atau Iya. ada yang lain kan sembako gitu kan Mbak. Terus yang juga permintaannya, yaitu yang tentunya aktornya itu masyarakat, di mana pemilih dipengaruhi oleh permintaan oleh berbagai faktor seperti visi dan misi, integritas, dan juga kinerja calon tersebut. Gitu. Oke. Baik. Jadi ya Mbak, supply dan demandernya itu memiliki apa ya? Fungsi masing-masing gitu. Ya, ada sendiri. Oke. Ya, Mbak. Oke, lanjut. Boleh. Oh, boleh ya Mbak ya? Masih ada waktu kan ya? Masih. Masih belum maghrib ini Mbak. masih ada 8 menit Mbak. Oke, kita beralih nih. Jika kita melihat dari kasus seperti ini, apakah yang menjadi penyebab dari politik transaksional? Jadi penyebab politik transaksional pada pemilihan kepala desa yaitu masih banyak masyarakat yang menganggap hak pilih itu aset yang berharga, dan juga bisa dibilang kepala desa sengaja membeli suara rakyat, suara masyarakat, karena tahu masih banyak masyarakat yang kurang berpartisipasi aktif dalam pemilihan kepala desa. Kayak kalau nggak dikasih uang belum tentu mau milih kepala desa gitu. Kadang kan lebih milih nggak nyoblos gitu. Golput. Tapi ada nggak sih Mbak, kalau bener-bener orang yang misalnya nih suci gitu, paham nggak? Iya. Kayak ini loh Mbak, tapi dianya nggak mau. Ada nggak? Pernah jumpai nggak? Kalau saya sih belum pernah ketemu. Kan kebanyakan kalau dikasih uang Apa ya sih pasti nggak iya. mau kan ya, apalagi wah gitu. Iya. Terus apalagi kalau Butuh gitu. sembako itu kan ibu-ibu tuh bah. Iya. Udahlah. Oke, jadi dengan membeli suara ini
kepala desa mengharapkan agar dapat mempengaruhi suara yang diperoleh saat pemilihan kepala desa ya. Iya. Oke. Jadi apakah ada dampak dari ini politik transaksional ini? Dampaknya sih diantaranya pemilihan kepala desa menjadi tidak murni seperti yang saya bilang tadi, tidak dari aspirasi masyarakat itu sendiri, karena kan ada pengaruh perjanjian kontraknya dikasih uang itu kan. Terus juga selain itu kasus seperti ini juga merupakan kecurangan yang dilakukan oleh calon kepala desa. Menunjukkan kepala desa itu juga gak jujur kan dengan kasih uang. Tapi gini Mbak, kebanyakan itu ya kalau kepala desa itu meskipun membeli suara ya kan, kayak pemberian uang itu, kinerja kepala desanya itu tetap bagus saja sih Mbak. Kenapa ya? Mungkin karena kepala desanya kadang juga bersungguh-sungguh ingin Oh jadi gitu. kepala desa gitu. Biasanya Dan kan biar dapat penilaian bagus juga dari masyarakat kan. oh gitu. Tapi ada juga sih yang agak sampai melakukan hal-hal ya kan gaib gitu loh misalnya. Nggak semuanya. Iya. Oke. Baik, untuk pertanyaan terakhir nih. Iya. Ada solusinya nggak? Solusinya sih kalau melihat dari dampak dari penyebabnya tadi, mungkin lebih ke masyarakatnya ini diberikan agar memiliki kesadaran berpartisipasi aktif dalam pemilihan kepala desa. Jadi tanpa dikasih uang pun udah bisa milih sendiri tanpa ada kontrak gitu loh Mbak. Iya sih. Tapi menurut Mbaknya juga, kalaupun ini dibatasi, mungkin nggak sih? Mungkin kalau kerjasama dari semua pihaknya bagus bisa berjalan dengan baik sih Mbak. Mungkin ya. Nggak akan ada Tapi kan itu kan lagi. mungkin kan nggak akan mungkin terjadi. Pasti Susah, akan Mbak. apapun pakai Kan mengatur banyak orang. Iya, tepat sekali. Oke, baiklah. Kita udah sampai di penghujung acara ini ya. Saya akan membacakan kesimpulan dari podcast kali ini, yaitu kami telah membahas sebuah isu terkait pembelian suara saat pemilihan kepala desa di Desa Pacikulon, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk. Kasus pembelian suara saat pemilihan kepala desa merupakan sebuah tantangan serius bagi integritas demokrasi. Praktik ini tidak hanya melanggar prinsip-prinsip demokrasi, tetapi juga merugikan masyarakat secara keseluruhan. Transaksi politik didasarkan pada pembelian suara, maka hal tersebut merusak prinsip kesetaraan dan adil dalam proses politik. Suara yang seharusnya merupakan hak setiap warga negara menjadi komoditas yang bisa dibeli dan dijual. Terima kasih telah mendengarkan podcast kali ini. Mari kita berkomitmen untuk menciptakan sistem politik yang adil, transparan, dan berdaya guna untuk kepentingan bersama. Terima kasih. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.